itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah trauma bikin lebay. Kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama Imas, kita belum ngobrol-ngobrol sama Reza nih. Kalau Reza sendiri punya nggak kira-kira nih apa yang namanya trauma? Atau Pernah fobia? nggak mengalami trauma atau fobia seperti tadi Imas? Imas kan takutnya apa sih. tadi? Badut. Badut. Ah. Kalau aku lebih ke binatang mungkin ya, ular, lebih reptil tuh nggak suka banget sih. Kenapa? Tepatnya ular. Kenapa coba alasannya? Alasannya Ular itu. Oh, enggak. Jangan. Gol aja tuh. panik Maksudnya langsung mukanya apa tadi? panik. Mukanya berubah. Mukanya panik langsung. Maka coba Ustaz takut Kucing. Ini teman saya, kalau Pak Ustadz mau lari itu takutnya sama anak kucing. Oh, gitu. Kalau Mas Reza kenapa ular? Ular, jadi Eh. emang gak suka sama ular. Tapi waktu itu Kenapa? pernah ada satu cerita waktu Ceritanya lagi ya? syuting di lokasinya itu kebetulan di hutan. Nah kebetulan pada saat itu harus ada adegan yang mungkin kita lari dulu. Jadi kita harus masuk ke semak-semak dulu. Nah pas lagi masuk ke semak-semak itu nggak sadar tiba-tiba lagi ngobrol sebelum take action gitu kan. Di atas kepala tuh kan ada ranting. Aduh. Nah di situ ada ular hijau dan kita nggak sadar ular pohon gitu kan. Dan itu benar-benar langsung lemes dan langsung lemes ya benar-benar langsung nggak ada semangat syuting beneran. Gara-gara ular itu. Iya benar-benar pas di pala. Mana ularnya itu? Benar-benar pas di pala gitu. Nah. Oke, ini kita kembali lagi ke tema kita hari ini buat jamaah yang di rumah nih. Tadi kita sudah janji mau mendengarkan kisah teladan yang akan dibawakan Ustaz Zaki tentang tema kita hari ini. Ada Ustaz Zaki ya? Ada insya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk Ustaz Zaki. Silakan Ustaz Zaki. Seorang pemuda yang telah berbuat dosa dan sangat menyesal dengan dosa yang dibuatnya selama ini, setiap hari yang dilakukan olehnya adalah terus-menerus menangis. Siang malam terus menangis tanpa henti. Maka matanya pun menjadi bengkak, tubuhnya kurus dan suaranya semakin parau karena tidak henti-hentinya dalam menangis. Maka pemuda ini pun kemudian datang ke rumah Rasulullah SAW ditemani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihat keadaan pemuda yang sangat patut dikasihi ini pun juga ikutan menangis. Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Karena melihat pemuda itu menangis tanpa henti-hentinya. Umar merasa pastilah pemuda ini telah mengalami sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Sehingga selalu saja wajahnya terlihat muram dan menangis. Maka Umar bin Khattab dan sang pemuda ini pun mengetuk rumah Rasulullah SAW. Dan ketika bertemu dengan Rasul, Rasul katakan, Umar, ada apa denganmu? Kenapa engkau menangis seperti ini? Umar mengatakan, laki-laki ini air matanya telah membakar hatiku wahai Rasulullah. Aku tidak tega melihatnya, dia terus-menerus menangis. Maka Rasul pun memandang pemuda tersebut yang masih bergoncang bahunya karena masih menangis. Dan Rasul bertanya, tenang wahai pemuda, katakan padaku apa yang terjadi denganmu. Maka sang pemuda ini dengan suara yang parau mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar dan aku takut Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosaku wahai Rasulullah. Kata sang pemuda ini sambil menangis. Rasul katakan lagi, dosa besar apa yang kau lakukan? Apa engkau menyekutukan Allah? Kata Rasulullah. Sang pemuda ini menangis dan berkata, dosaku lebih besar lagi daripada itu wahai Rasulullah. Dosaku sangat besar daripada itu wahai Rasulullah. Aku takut Allah tidak akan mengampuniku. Lalu Rasul kembali bertanya dengan tenang, wahai pemuda, apa engkau telah membunuh seseorang? Maka engkau katakan itu sebagai dosa yang besar untukmu. Lalu apa kata pemuda ini? Dosaku lebih besar daripada itu wahai Rasulullah. Dosaku jauh lebih menggunung daripada itu wahai Rasulullah. Katakan padamu apa dosamu? Apa dosamu sampai engkau seperti ini wahai pemuda? Kata Rasulullah. Umar pun masih terus-menerus menangis. Maka pemuda ini pun mengatakan, ketika aku bicarakan mengenai dosaku ini, akankah Allah mengampuniku wahai Rasulullah? Maka Rasul meyakinkan pemuda itu, ketika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, engkau membawa dosa sebesar langit dan bumi, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Apakah dosamu lebih besar daripada arsy Allah? Maka sang pemuda ini mengatakan, dosaku lebih besar lagi daripada arsy Allah. Maka apa dosamu? Kata Nabi Muhammad SAW kepada pemuda itu. Pemuda ini pun menjawab, wahai Rasulullah, selama 7 tahun pekerjaanku adalah menggali kuburan.
Aku menggali kubur orang-orang yang sudah mati, wahai Rasul. Dan aku mengambil kain kafan dari mereka. Aku mengambil kain kafan dari mereka sehingga jenazah itu, mayit tersebut tidak lagi berpakaian, wahai Rasulullah. Dan ternyata dosaku jauh lebih besar daripada itu, wahai Rasulullah. Karena dosaku belum cukup sampai di situ. Pernah suatu ketika ada seorang anak gadis yang wafat, yang telah menjadi mayit yang terkubur di dalam kuburan. Dan kemudian aku bongkar kuburannya, kemudian aku buka kain kafannya. Dan inilah dosaku yang paling besar itu, wahai Rasulullah. Aku sangat suka terhadap gadis itu. Dan aku berzina dengan mayat itu, Rasul. Maka lihatlah betapa besarnya dosaku. Apakah Allah akan mengampuniku, wahai Rasul? Maka apa kata Rasul? Rasul berdiri dan mengatakan, pergilah engkau wahai pendosa, bahwa tempatmu adalah di nerakanya Allah, kata Rasulullah. Rasul sangat marah melihat ada seorang pemuda melakukan perbuatan keji, berzina bukan dengan manusia, dengan seorang mayit. Maka sang pemuda itu pun dengan hati yang sangat sedih dan berlinangan air mata berjalan menjauhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, wahai Allah, akulah pendosa ini, wahai Allah. Akulah pendosa, wahai Allah. Dosaku besar, wahai Allah. Maka ampuni aku, wahai Allah. Aku tidak tahu lagi bagaimana caraku untuk bisa menebus semua dosa-dosaku, wahai Allah. Maka datangkanlah api di muka bumi ini, ya Allah, supaya membakar jasadku, wahai Allah. Supaya aku tidak lagi merasakan api neraka di akhiratmu kelak, wahai Allah. Kata pemuda ini. Ia terus berjalan di padang pasir dengan tanpa makan, tanpa minum, dan bersujud terus di hadapan Allah untuk meminta taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia takut dengan dosanya. Maka apa yang terjadi? Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasul, Rasul, Allah menyampaikan salam kepadamu. Wahai Rasulullah, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Rasul menjawab, tentu tidak. Allah menciptakanku dan Allah menciptakan makhluknya. Apakah engkau wahai Rasul yang memberikan rizki pada hamba-hamba Allah? Tentu tidak, malaikat Jibril. Allah yang memberikan rizki padaku dan memberikan rizki kepada hamba-hamba Allah. Apakah engkau yang mengampuni? Apakah engkau yang memberi maaf dan menerima taubat hamba-hamba Allah, wahai Rasul? Tentu tidak, malaikat Jibril. Allah lah yang maha mengampuni. Allah lah yang maha penerima taubat. Ketahuilah bahwa Rasulullah, Allah berfirman kepadamu bahwa telah ada seorang hamba Allah yang ingin bertaubat datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Lalu engkau tidak mau melihat kepadanya, engkau tidak mau mengampuninya. Padahal ia bertaubat dengan sepenuh hati. Katakan padanya, wahai Rasulullah, bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimanapun besar dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersadar akan kesalahannya. Dan Rasul meminta kepada seluruh sahabatnya untuk mencari pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut pun pada akhirnya ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat lemah dan sakit-sakitan karena menangis dengan dosa-dosanya itu. Dan ia pun menjadi makmum pada sholat maghrib. Ketika itu Rasul menjadi imam. Dan dalam sholatnya pemuda itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, kisah ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita. Dosa yang mungkin di hadapan manusia adalah dosa yang sangat besar. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa Allah maha mengampuni semua dosa. Bahwa Allah maha mengampuni semua dosamu yang sebesar langit dan gunung itu. Seluas langit dan bumi itu. Bahwa Allah mengampuni dosamu ketika engkau sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapapun yang merasa dirinya adalah pelaku maksiat, adalah pendosa, yang mana kita semua ini adalah pendosa, maka bertaubatlah kepada Allah. Jangan terus menerus senantiasa bersedih akan dosa-dosa kita, tapi bergerak dengan apa? Berhijrah. Berhijrah itu apa? Berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik. Berhijrah untuk mendapatkan kecintaan Allah. Dengan cara apa? Dengan katakan Allahumma firli dzambi, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dan 1000 dosa pun yang engkau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dengan syarat selama engkau belum di akhir hidupmu, belum engkau dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, masih diterima taubatmu itu. Maka untuk kita semua, silahkan jangan pernah menghakimi orang lain. Seburuk apapun orang itu dalam pandangan kita, mungkin saja dia jauh lebih baik daripada kita. Ketika dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ketika dia mati dalam keadaan baik. Bagaimana dengan kita yang sombong ini? Kita merasa ibadah kita banyak, kita merasa mengaji kita banyak, tapi kita belum tentu mati dalam keadaan baik. Siapa tahu kita mati dalam keadaan su'ul khatimah karena sombong dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan
kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak trauma dengan dosa-dosa. Allah Maha mengampuni semua dosa. Dengan apa? Taubatan nasuha. Insya Allah menjadi pembelajaran. Masya Allah, tepuk tangannya mana Bu? Coba nih. Kita mau tanya Kayaknya dari Reza. tadi nih, Reza sini itu kita lihat Reza kayaknya sangat perhatian menyimak sekali banget. tadi. Bener, Menyimak bener, banget. Gimana Ja. tadi kisahnya? Komentar sedikit tentang kisah Masya teladan Allah tadi di banget bawah. sih kisahnya itu inspiratif banget. Allah itu maha pemaaf Ustaz Zauki ya. Jadi di sini juga penuh hikmah yang ceramah yang Ustaz Zauki tadi sampaikan. Benar-benar keren banget sih, menyentuh banget sih tadi. Itu baru tahu kisah tadi itu. Itu Rasulullah aja sampai ditegur seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak banget justru orang yang bisa mengomentari, neraka, haram. Nah ini lebih gimana lagi tuh Pak Ustadz kalau kayak gitu Pak Ustadz? Nah, sebenarnya begini, mohon maaf kepada siapapun, karena kita tidak tahu siapa yang terbaik. Ya, siapa yang menyangka sosok yang pendosa tadi itu langsung Allah ampuni dosa-dosanya. Padahal kalau mau dipikir, dosa macam apa lagi? Dan curi, terus kan berzina lagi. Terus ini, tapi ini membuka wawasan kita bahwa sebesar apapun dosa kita, kalau kita sadar dan bertobat, yakin Allah ampuni dosa-dosa itu. Jadi kita jangan langsung trauma dengan dosa-dosa itu, tidak. Aku sudah tidak diampuni lagi, tidak. Allah akan membuka pintu ampunannya selama kita masih hidup. Selama nyawa masih dikandung badan ini, mohon maaf, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Yang mengaku banyak dosa, kita selalu temukan kan, aku tidak mau ke tanah suci, aku tidak mau haji dulu, karena aku belum itu. Masya Allah ya, mungkin saya sedikit aja mau ditambahkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang penuh dengan dosa, yang telah kelewatan dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Allah masih memanggil kita hambaku, wahai hambaku yang kusayangi. Masih sayang Allah, walaupun Allah tahu kita banyak dosa dan kita tidak tahu akhir kita bagaimana. Dan ingat, kita juga tidak tahu akhir orang lain bagaimana. Jadi Masya jangan Allah. saling memvonis. Masya Allah luar biasa nih. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Jadi tetap di Summit Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi ada yang mengatakan udah gede, udah malu, kasihan dia kalau diomelin. Gak ada kata terlambat. Sampai kapanpun yang namanya orang tua tetap bertanggung jawab Tetap orang tua, ya. untuk mengatur anaknya.